tombol subscribe dan loncengnya ya rek, biar gak ketinggalan video terbaru. Matur nuwun. Halo arek-arek boys, ketemu mana bareng aku Mas Dafa dalam acara Dongeng Mas Dafa. Begini dongengnya. Pada suatu hari ada sebuah kipas angin yang sedang gundah gulana karena lehernya tidak bisa tengok ke kanan, tengok ke kiri. Aduh, leherku kaku sekali. Aku ingin sekali bisa tengok-tengok agar bisa melihat lebih luas dan menunjukkan tempat seluruh tempat ini. Kemudian lewatlah seekor burung. Hai burung, maukah kamu menolongku? Aku ingin sekali bisa tengok kanan, tengok kiri, tapi leherku terkunci. Tolong pencetlah tombol di leherku agar aku bisa tengok kanan, tengok kiri. Namun burung itu berkata, wah kakak, aku mau membantumu asalkan kau beri aku makan. Maaf burung, aku tidak bisa memberimu makanan. Aku hanya bisa memberimu angin. Wah kakak, aku tidak butuh angin. Aku tidak mau membantumu. Kakak. Burung pun terbang dan kipas angin pun menjadi sedih. Tidak lama kemudian lewatlah seekor katak. Teot. Hai kipas angin, kenapa kamu sedih? Kipas angin pun menjawab, aku ingin bisa tengok kanan, tengok kiri, tapi tak ada yang mau membantuku. Teot. Aku mau membantumu. Kipas pun berkata, tapinya aku tidak punya makanan untukmu katak. Teot. Tidak masalah, aku bisa mencari makan sendiri. Aku juga masih kenyang. Teot. Benarkah? Kalau begitu, tolong pencetlah tombol di leherku agar leherku tidak terkunci lagi, sehingga aku bisa tengok kanan, tengok kiri. Teot. Baiklah. Katak pun meloncat ke atas dan mencoba memencet tombol kunci leher kipas angin. Katak meloncat-loncat hingga terdengar bunyi ceplik. Alhamdulillah, akhirnya leherku tidak terkunci lagi. Sekarang aku bisa tengok kanan, tengok kiri. Terima kasih katak. Teot. Sama-sama kipas angin. Aku juga senang udara di sekitar sini menjadi lebih sejuk. Katak pun meloncat-loncat ke girangan. Teot. Demikianlah dongeng kali ini. Jangan lupa ya arek-arek boys, menolong orang lain itu harus ikhlas ya. Sampai jumpa dalam dongeng selanjutnya. Wassalam. Oke Je, bareng-bareng aja lo Je. Oke. Begini dongengnya. Pada zaman dahulu, makanan ini punyaku. Di lautan ada seekor ikan hiu bernama Suro dan seekor buaya bernama Boyo sedang rebutan makanan. Keduanya sama-sama kuat. Suro dan Boyo sering rebutan makanan dan sering berkelahi. Aku capek terus-menerus berkelahi. Aku juga capek. Bagaimana kalau kita bikin kesepakatan dan perjanjian pembagian tempat mencari makan? Aku berkuasa sepenuhnya di dalam air dan harus mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu, Boyo, berkuasa di daratan dan mangsamu harus berada di daratan. Baiklah, sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu muara antara sungai dan laut. Setuju? Aku setuju gagasanmu itu. Dengan adanya pembagian wilayah, maka tidak ada lagi perkelahian antara Suro dan Boyo. Keduanya telah sepakat untuk menghormati wilayahnya masing-masing. Suro akan makan di laut dan Boyo makan di sekitar sungai. Tetapi kemudian ikan-ikan di laut jumlahnya semakin sedikit hingga pada suatu hari Suro mencari makan di sungai dan dia sembunyi-sembunyi agar Boyo tidak tahu. Mula-mula sih tidak ketahuan, tapi pada suatu hari Boyo memergoki Suro. Tentu saja Boyo sangat marah melihat Suro melanggar janjinya. Hei Suro, mengapa kamu melanggar peraturan yang telah kita kesepakati? Mengapa kamu berani masuk sungai yang merupakan wilayahku? Aku tidak melanggar. Aku adalah penguasa air. Sungai ini kan ada airnya, jadi ini kekuasaanku juga. Apa? Sungai ini ada
kekuasaanku. Bukankah kemarin batasnya sudah jelas? Yaitu muara sungai. Tidak bisa. Aku kan tidak pernah bilang kalau air itu hanya air laut, tetapi juga air sungai. Kau mencari gara-gara, Suro. Kalau begitu, perjanjian kita batal. Ayo bertarung lagi. Karena tidak ada yang mau mengalah, maka pertempuran sengit antara ikan hiu, Suro, dan buaya Boyo terjadi lagi. Pertarungan kali ini semakin seru, saling menerkam, dan saling menggigit. Dalam pertarungan ini, Boyo menggigit ekor Suro. Suro juga menggigit ekor Boyo. Mereka gigit-gigitan. Rasakan nih. Namun, Suro merasa kesakitan karena Boyo menggigit ekornya hingga hampir putus. Suro pun kembali ke lautan. Dengar ekornya yang sakit, Boyo ekornya juga sakit, tapi dia puas. Dia senang bisa mempertahankan daerahnya. Tempat pertarungan antara Suro dan Boyo kemudian dikenal dengan nama Surabaya atau kota Surabaya, yang lambang kotanya adalah pertarungan ikan hiu dan buaya. Demikianlah dongeng kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah arek-arek boys. Wassalam. Santai aja kunang burimu. Oke Je, bareng-bareng aja lo Cen. Suatu hari, ada seorang raja sedang berjalan-jalan di hutan. Pas di tengah jalan, duit klitiknya raja jatuh ke tanah. Kelutik. Lah, pas melihat ke bawah, ternyata melihat ada seekor ayam yang lemas. Raja pun bertanya, "Halo ayam, kenapa kok kamu lemas sekali?" Pak. Saya belum makan baginda raja. Saya lapar sekali. Pak. Oh, begitu ya. Kira-kira kamu makan butuh berapa banyak? Pak. Mungkin sekitar 1 kantong beras untuk 1 bulan. Jawab ayam. Baiklah, kalau begitu. Kamu sekarang aku beri sekantong beras, dan bulan depan aku akan kesini lagi, akan memberimu sekantong beras lagi. Ayam pun sangat senang berterima kasih kepada raja, dan raja pun kembali ke istana. 1 bulan kemudian, raja kembali berjalan-jalan keliling hutan. Raja pun ingat dengan ayam dan mencari ayam di tempat dulu bertemu. Akhirnya, raja bertemu ayam dan melihat di samping ayam ada setengah kantong beras. "Halo ayam, apa kabar? Apakah kamu kelaparan?" "Kukuruyuk, alhamdulillah, kabarku baik-baik saja. Aku tidak kelaparan lagi berkat beras pemberian raja. Bahkan masih sisa setengah karung beras." "Loh, kenapa kamu tidak habiskan saja berasnya?" "Maaf raja, bukannya aku tidak percaya, tapi aku takut raja lupa dan tidak kesini lagi. Nulis sebab itu aku hemat. Aku makan beras sebagian saja, sehingga jika raja lupa, aku masih punya persediaan makanan." Raja sangat senang karena ayam bisa hidup hemat dan tidak kelaparan lagi. Raja kemudian memberikan sekantong beraslah kepada ayam sesuai janjinya. Santai aja kunang burimu. Oke Je, bareng-bareng aja lo Cen. Begini dongengnya. Di sebuah hutan hiduplah sekelompok burung gagak. Di kelompok itu ada salah satu burung gagak. Ia selalu mengeluh warna bulunya yang hitam dan tidak menarik. Kenapa bulu gagak jelek sekali? Kenapa kita tidak bisa memiliki bulu yang indah seperti merak? Kita seharusnya mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, karena kita diciptakan segala sesuatunya sudah ada tujuannya masing-masing. Aku
aku akan pergi dan bergabung dengan kelompok burung merak yang punya bulu yang indah. Kakak kemudian terbang menuju sarang kelompok burung merak. Di sekitar sarang itu banyak sekali bulu merak yang rontok dan jatuh di tanah. Kakak kemudian memunguti bulu-bulu itu, tepluk, 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 lalu memasangnya di sela-sela bulunya yang hitam. Kakak pun menuju sekumpulan burung merak. Hai burung merak, lihatlah aku. Aku punya bulu yang indah seperti milik kalian. Aku ingin bergabung dengan kalian. Burung kakak berjalan seolah dia burung merak yang indah. Apa yang kamu lakukan, kakak? Kamu menghina kami ya? Kenapa kamu meniru kami? Tidak. Lihatlah, indah sekali bukan buluku ini. Burung merak semakin kesal. Pergi kau dari sini, jangan ganggu kami. Burung merak menyerang kakak. Burung kakak kaget dan baru menyadari bahwa para merak itu tidak suka dengannya. Burung kakak sangat sedih dan kemudian kembali ke kelompok kakak. Maafkan aku, teman. Aku telah mengecewakan kalian. Mulai sekarang, aku akan bersyukur atas apa yang aku miliki. Maafkan aku, teman. Teman-teman kakak memaafkan kesalahan kakak tersebut. Kakak pun senang teman-temannya mau menerimanya kembali dan tidak mengusirnya. Demikianlah dongeng kali ini. Jangan lupa ya are-are boys, Oke, Je. setiap makhluk Oke, hidup Je. memiliki Barang-barang, Je. kekurangan dan kelebihan masing-masing. Alhamdulillah, Oke, Je. sampai Oke, Je. jumpa Oke, are-are Je. boys. Ojo lali subscribe yo, matur suwun, dadah.